Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Nurdina, NIM 202 1010 7001 dari kelas Matematika 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas filosofi teori belajar, esensialisme, dan implikasinya dalam pendidikan. Kata esensialisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua kata, yaitu esensi yang berarti hakikat, inti, dasar, dan ditambahkan menjadi esensial yang berarti sangat berprinsip, sangat berpengaruh, dan sangat perlu. Dengan demikian, aliran esensialisme adalah aliran yang mengembalikan sesuatu pada hakikat dasar yang sebenarnya. Beberapa pandangan umum aliran esensialisme sebagai berikut. Yang pertama adalah pandangan ontologi. Pandangan ontologi ini memiliki dua macam, yaitu yang pertama ontologi idealisme, yang berpandangan bahwa manusia adalah makhluk yang semua tata serta kesatuan. Yang kedua adalah ontologi realisme. Aliran ini pendukung esensialisme adalah realisme objektif. Yang kedua adalah pandangan epistemologi. Pandangan epistemologi ini memiliki dua macam juga, yaitu yang pertama epistemologi idealisme, yang merupakan bahwa dasar kesadaran manusia adalah bagian dari kesadaran yang absolut. Selanjutnya adalah epistemologi realisme, adalah sumber pengetahuan di luar objek pengetahuan diperoleh melalui pengalaman pengamatan atau kontak langsung melalui cara panca indera. Pandangan yang terakhir adalah pandangan aksiologi. Pandangan aksiologi ini juga memiliki dua macam, yaitu aksiologi idealisme, berarti cita-cita manusia adalah manifestasi dari keanggotaannya dalam suatu masyarakat pribadi yang spiritualis yang diperintah oleh Tuhan. Yang kedua adalah aksiologi realisme, yaitu moral berasal dari adat istiadat, kebiasaan, atau dari kebudayaan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip aliran esensialisme. Yang pertama, esensialisme berakar pada ungkapan realisme objektif dan idealisme objektif yang modern, yaitu alam semesta diatur oleh hukum alam sehingga tugas manusia memahami hukum alam adalah dalam rangka penyesuaian diri dan pengelolaannya. Yang kedua adalah nilai atau kebenaran bersifat korespondensi, berarti berhubungan antara gagasan dengan fakta secara objektif. Yang terakhir adalah bersifat konservatif atau pelestarian budaya dengan merefleksikan humanisme klasik yang berkembang pada Renaissance. Selanjutnya adalah belajar menurut teori esensialisme. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Esensialisme percaya bahwa pendidikan harus didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak zaman awal peradaban umat manusia. Menurut para esensialisme, dalam dunia pendidikan, fleksibilitas dalam segala bentuk dapat menimbulkan pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil dan tidak menentu, sehingga menyebabkan pendidikan kehilangan arah. Dengan demikian, pendidikan harus bersendikan pada nilai-nilai yang dapat mendatangkan stabilitas, yaitu nilai-nilai yang memiliki tata yang jelas dan telah teruji oleh waktu. Prinsip esensialisme menghendaki agar landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial dan yang bersifat menuntun. Selanjutnya adalah mengenai aplikasi teori belajar esensialisme dalam pembelajaran. Yang pertama adalah fungsi sekolah. Menurut filsafat esensialisme, pendidikan sekolah harus bersifat praktis dan memberi pengajaran yang logis untuk mempersiapkan hidup mereka dan memelihara nilai-nilai yang telah turun-menurun dan menjadi penuntun penyesuaian orang kepada masyarakat. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran.
Tujuan pembelajaran menurut aliran filsafat esensialisme adalah untuk meneruskan warisan budaya dan warisan sejarah melalui pengetahuan inti yang terakumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta merupakan suatu kehidupan yang telah teruji oleh waktu yang lama. Yang ketiga adalah kurikulum pembelajaran. Kurikulum esensialisme seperti halnya Perelianisme, yaitu kurikulum yang berpusat ditekankan pada beberapa kemampuan dasar, diantaranya yaitu kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Yang keempat adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran menurut aliran esensialisme harus berpusat pada guru. Dalam pandangan ini, metode juga digunakan dalam proses belajar mengajar lebih tergantung pada kreativitas pengajar. Yang kelima adalah pendidik. Mengenai peranan guru, menurut aliran filsafat esensialisme, guru dianggap sebagai seorang yang menguasai lapangan subjek khusus dan merupakan model contoh yang sangat baik untuk digugu dan ditiru. Yang terakhir adalah peserta didik. Peran peserta didik adalah belajar, bukan untuk mengatur pelajaran. Menurut idealisme, belajar yaitu menyesuaikan diri pada kebaikan dan kebenaran seperti yang telah ditetapkan oleh yang absolut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.